Baik, kali ini saya akan memulai modul percobaan 1 di mana judulnya itu simulasi siklus fetch the code execute pada Arduino dengan program interpreter sederhana. Jadi tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti percobaan ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan konsep siklus instruksi fetch the code dan execute. Yang kedua, mengimplementasikan program interpreter sederhana pada Arduino yang menirukan siklus instruksi. Yang ketiga itu mengamati peran program counter atau PC, memori instruksi, dan register kerja akumulator. Yang keempat itu menganalisis hasil eksekusi instruksi melalui LED dan serial monitor. Jadi itu alat dan bahan yang digunakan itu Arduino Uno, kemudian kabel USB untuk upload program, kemudian 4 lampu LED dengan 220 ohm resistornya, kemudian ada breadboard dan jumper wires, kemudian ada push button dengan resistor pull down 10 kilo ohm, kemudian ada PC dengan Arduino IDE terinstall, kabel atau power supply jika tidak menggunakan USB. Selanjutnya itu konsep singkat yang dipelajari. Yang pertama itu program counter atau PC, indeks alamat instruksi selanjutnya di memori instruksi. Kemudian itu ada fetch untuk membaca instruksi dari memori berdasarkan PC. Kemudian ada decode yang mengartikan opcode dan operand instruksi. Kemudian ada execute menjalankan operasi arithmetika atau pindah data, atau IO, akumulator atau register kerja, menyimpan nilai sementara hasil operasi. Kemudian ada program interpreter akan menyimpan data instruksi atau array dan mengeksekusinya satu persatu mirip perilaku mikroprosesor. Selanjutnya saya akan langsung melakukan rangkaiannya. Jadi kita sesuai dengan alat dan bahannya tadi, kita membutuhkan 4 lampu LED dan 4 resistor 220 ohm. Empat lampu LED, warnanya bebas. Kemudian ada 4 resistor dengan beban itu 220 ohm, 4 juga. Kemudian dibutuhkan push button dan resistor 10K. Jadi tinggal menghubungkan resistor dan lampu LED ke Arduino, dimana yang pertama itu dimulai dari pin yang kedua. Lampu LED yang pertama itu di pin kedua, yang kedua ketiga, 4 ke 3 ke 4 dan 4 ke 5.
Kemudian kaki LED yang satunya lagi dihubungkan ke grounding. Kemudian resistor yang 10K dihubungkan ke kaki satu yang push button. Kemudian dari sini juga dihubungkan ke pin 6. Kemudian dari resistor 10K nya itu menuju ke ground. Dan kaki push button yang satu lagi ke 5 volt. Kalau semua sudah terhubung, bisa kita lanjutkan dengan menggunakan codingannya. Selanjutnya kita jalankan dengan codingan yang sudah tersedia pada modul percobaan 1 tadi. Bisa kita lihat lampunya menyala. Jika kita lihat pada rangkaian aslinya itu seperti ini nampaknya nih. Kemudian masuk pada codingannya, di mana codingan yang ini itu cos win8_t LED _pin 4 2345 itu. Kemudian cos in button pin sama dengan 6 itu untuk mendefinisikan pin LED dan dalam sebuah array agar mudah diakses. Kemudian yang ini itu untuk mendefinisikan push button berada di pin 6. Kemudian ada di ball step mode sama dengan true. Jadi dia ini digunakan untuk menentukan apakah eksekusi yang dilakukan otomatis dengan delay atau manual satu instruksi per satu kali tekanan di tombol. Kemudian ada win8_t program 0x13 sampai dengan 0xf0. Tadi ini untuk mendefinisikan memori program sederhana berupa array. Jadi setiap instruksi berisi 8 bit. 4 bit pertama adalah program opcode atau perintah, dan 4 bit berikutnya itu operand atau nilai parameter. Kemudian ada win8_t ACC sama dengan 0 dan win8_t PC sama dengan 0. Itu akumulator untuk menjalankan win8_t ACC sama dengan 0, win8_t PC sama dengan 0. Jadi itu yang ACC itu akumulator, yang PC itu program counter. Jadi akumulator itu register penyimpan utama. PC itu menunjukkan instruksi keberapa yang setelah dijalankan. Kemudian ada
Void setup serial begin 9600 foreign in ini. Jadi ini port serial dibuka untuk debugging. Keempat pin LED di set sebagai output, pin tombol di set input. Kemudian ada codingan yang ini. Ini itu untuk mencetak teks awal ke serial monitor agar tahu simulasi berjalan dan menampilkan ukuran program. Kemudian ada step mode dan show ACC. Jadi itu mode step awalnya di set false atau otomatis. Jikalau mau step by stepnya itu menjadi manual, diubah menjadi true. Kemudian ada void loop if halt return. Jadi kalau sudah berhenti atau halt, maka loop tidak melakukan apapun. Sekian penjelasannya, terima kasih.